penguji serta pembimbing dan mahasiswa Kifli Wokas ya. Ini akan mengikuti webinar kemudian skripsi. Baiklah, hari ini kita akan mulaikan untuk acara ujian seminar skripsi dari mahasiswa atas nama Kifli Wokas ya. Dan sebelum kita mulainya, berikan kesempatan kepada mahasiswa yang bersangkutan Kifli Wokas untuk mengawali seminar ujian skripsi ini dengan doa. Dipersilakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah memimpin hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai yang Engkau tuntun dari awal hingga boleh selesai dengan begitu baik. Berkati dosen Tuhan, dosen pembimbing maupun dosen penguji, lebih khusus hamba ini Tuhan. Pegang kendali hamba ini Tuhan, berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, doa kami. Amin. Terima kasih. Berikut adalah pembacaan surat-surat ya. Yang pertama adalah penunjukan ini ya. Surat penunjukan nomor 269 garing PL12.3 garing 2021. Dosen pembimbing skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 teknik konstruksi jalan dan jembatan jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2020-2021. Demi kelancaran pelaksanaan pembimbing mahasiswa program studi sarjana teknik 8 konstruksi jalan dan jembatan jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado tahun ajaran 2020-2021 dalam penyusunan skripsi sambil menunggu surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado, maka dengan ini ketua jurusan teknik sipil menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa program studi sarjana teknik konstruksi jalan dan jembatan jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado ajaran 2020-2021 sebagai berikut. Pembimbing 1 Dr. William Lumayan STME. Pembimbing 2 Dr. Sally Utomo STMT. Sebagai dosen, surat penunjukan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Manado pada tanggal Maret 2021 ketua jurusan teknik sipil STMT sudah bertanggal. Yang kedua, surat penunjukan tim penguji. Surat penunjukan nomor garing PL 12.3 garing AK garing 2021. Tim penguji skripsi mahasiswa program studi sarjana Keraton Teknik Konstruksi Jalan Jembatan ke jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2020-2021. Demi kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana Keraton Teknik Konstruksi Jalan Jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2020-2021. Kami menunggu surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Manado. Maka dengan ini ketua jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini sebagai tim penguji skripsi mahasiswa program studi sarjana terapan teknik konstruksi jalan dan jembatan. Lampiran surat penunjukan ketua jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado nomor PL garing PL 12.3 garing AK 2021 tanggal Juli 2021 perihal tim penguji skripsi mahasiswa. Susunan penelitian tim penguji ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana terapan teknik konstruksi jalan jembatan jurusan teknik sipil tahun ajaran 2020-2021. Pengarah Seska Nikola STMT, Ketua Jurusan Teknik Sipil. Ketua Mario M. Monika STMT, anggota 1 Dr.
Dr. Insinyur David Ellen Karo, STMT, IPM. Anggota 2, Insinyur Chris Homoka, MT. Anggota pembimbing 1, Dr. Lilia Lumbayan, STMN. Anggota pembimbing 2, Dr. Shirley Rumpunung, STMT. Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Manado pada tanggal Maret 2021 ke jurusan Teknik Sipil SK Dikuas STMT sudah bertanda. Demikian pembacaan surat-surat penunjukan. Sudah pembacaan surat-surat penunjukan. Pembacaan surat-surat. Nah, sekarang dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi nanti dibaca dulu, kemudian Anda silakan. Silakan. Baca keras. Pernyataan siap diuji. Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Givingly Azrai Wakas, NIM 170130669, jurusan Teknik Sipil, program studi Diploma 4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Judul skripsi pengaruh pemanfaatan serbuk kerang pada mutu beton FC25 MPa untuk konstruksi bangunan pantai. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diuji dalam seminar ujian skripsi di depan sidang penguji dan akan menaati semua aturan sidang. Ya, terima kasih. Nah, sudah dibaca dan sudah ditandatangani surat pernyataan ini, maka saudara Givingly Azrai Wakas menerima ketentuan-ketentuan dan peraturan untuk pelaksanaan seminar dan ujian skripsi. Ya. Kemudian acara berikutnya adalah presentase yang akan dibawakan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan, diberikan kesempatan minimal 15 menit, maksimalnya 20 menit. Dipersilakan, boleh dengan suara nyaring dan 7 jelas. menit. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh pemanfaatan serbuk kerang pada mutu beton FC25 MPa untuk konstruksi bangunan pantai. Latar belakang yang saya ambil, secara umum pertumbuhan dan perkembangan konstruksi Indonesia itu meningkat begitu besar. Hampir sebagian bahan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi ialah beton. Adapun material pembentuk dari beton itu sendiri, yang pertama semen, yang kedua ada agregat kasar atau kerikil, yang ketiga ada agregat talut atau pasir, dan yang terakhir itu bahan tambah atau bahan substitusi apabila diperlukan dengan maksud atau tujuan tertentu. Kita tahu sama beton itu merupakan komponen struktur yang bertujuan untuk menghitung beban vertikal. Dalam beton lemah terhadap gaya tarik dan kuat terhadap gaya tekan. Maka dari itu sering pada pengaplikasiannya di lapangan, beton sering dikombinasikan dengan tulangan. Adapun konstruksi dalam bentuk beton, yang pertama jembatan, bangunan pelindung pantai, bendungan, dermaga, gedung, dan lain-lain. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh terhadap penambahan pemanfaatan serbuk kerang pada mutu beton FC25 MPa dengan membandingkan pada beton normal. Kedua, berapa nilai persentase yang paling maksimum dan optimum dari variasi campuran serbuk kerang 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% sebagai substitusi sebagian pada semen. Yang ketiga, berapa komposisi penggunaan bahan susun beton normal berdasarkan perencanaan mix design untuk mendapatkan hasil maksimal dari proyek ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk dapat mengetahui pengaruh pemanfaatan serbuk kerang terhadap mutu beton FC25 MPa. Kedua, untuk mengetahui nilai maksimum dan optimum dari beberapa variasi serbuk kerang sebagai bahan substitusi pada semen. Yang ketiga itu untuk menghitung komposisi dari pembuatan beton normal berdasarkan Mix formula berdasarkan SNI 03834 tahun 2000.
manfaat penelitiannya, yang pertama dengan memanfaatkan limbah serbuk kerang dapat mengurangi dampak pada lingkungan. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh serbuk cangkang kerang sebagai substitusi untuk semen pada mutu beton C25 MP. Tiga, itu menambah pengetahuan dan pengalaman merencanakan pemanfaatan serbuk kerang pada beton normal C25 MP. Karena sebagian besar wilayah Indonesia ini adalah perairan, maka dari itu saya memanfaatkan limbah yang berasal dari laut untuk digabungkan pada campuran beton. Di sini saya pada penelitian ini saya memanfaatkan limbah cangkang kerang sebagai substitusi pada semen. Limbah cangkang kerang ini bukan hanya dapat manfaat sebagai makanan, ornamen pada rumah, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai campuran pada beton. Dapat lihat pada gambar di samping ini, adanya penumpukan limbah cangkang kerang yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Ada gambar ini cangkang kerang yang kita olah dan lolos saringan 200. Pembagian alir, persiapan alat dan bahan. Kemudian yang saya lakukan itu ada abrasi, berat jenis, berat isi, analisa saringan, kadar lumpur, dan kadar air. Dan berikutnya ada pengolahan data hasil pengujian. Sudah itu ada perencanaan tugas campuran. Perencanaan ini Sama 12 nih. SNI 0328 Sama 12. 834 tahun 2000. Pembuatan benda uji yang saya terapkan 8 benda uji per variasi. Jadi 4 benda uji untuk 14 hari, 4 benda uji untuk 28 hari.